Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Maluku menggelar konferensi untuk memilih ketua dan pengurus periode 2017-2022 yang berlangsung Sabtu pagi. Konferensi diikuti ratusan wartawan tidak saja dari kota Ambon tetapi juga dari 9 kabupaten kota yang ada di Maluku. Ketua PWI periode 2012-2017 Freedom Tomahu dalam sambutannya mengatakan penyelenggaraan konferensi PWI selain memilih ketua dan pengurus PWI yang baru juga sekaligus menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengurus sebelumnya. Tomahu lebih menekankan pentingnya pelaksanaan uji kompetensi bagi para wartawan di daerah ini. Hal itu dirasa penting dan harus menjadi fokus serta program utama pengurus PWI terpilih. Diharapkan nanti kepengurusan yang baru, kepengurusan yang ke depan ini bisa lebih baik, bisa menata PWI ini lebih baik dengan program-program yang dirancang yang lebih baik. Jadi uji kompetensi wartawan itu harus menjadi fokus daripada teman-teman pengurus. Sementara itu, pelaksana tugas Gubernur Maluku Seth Saurua dalam sambutan dibacakan Sekretaris Daerah Maluku Amin bin Tahir menyambut baik pelaksanaan konferensi PWI seraya berharap ke depan PWI sebagai organisasi induk para insan pers mengutamakan program peningkatan kapasitas dan kompetensi wartawan sehingga bermuara kepada pers yang handal dan profesional. Menurutnya, media memiliki peran signifikan dalam hal literasi masyarakat. Secara khusus, media dapat menjadi saluran penyebaran informasi publik, partisipasi masyarakat, opini publik, hak sipil, dan pembentukan nilai-nilai demokrasi. Dirinya mengakui media memainkan peran penting dalam menjembatani perbedaan. Dengan media, informasi dapat disampaikan kepada masyarakat yang memberikan pemahaman publik melalui konten yang mencerahkan dan mendidik. Diakuinya, peran media tidak hanya sebatas menyampaikan informasi, tetapi telah berubah ke arah pergulatan kepentingan dan pergulatan ideologis. Kecenderungan media menjadi alat atas kepentingan individu dan kelompok tertentu dalam menyebarkan pandangan, nilai-nilai, dan keyakinan berdasarkan kepentingan dan pemahaman sendiri berimplikasi dalam terciptanya konflik baru. Oleh karena itu, media sebagai pilar keempat demokrasi harus menjalankan informasi, pendidikan, hiburan, dan fungsi kontrol sosial yang bermartabat bagi masyarakat. Selain itu juga memberikan informasi yang akurat, cepat, edukatif, dan inspiratif, terutama tidak terlibat menyebar berita yang sifatnya hoaks. Media massa atau pers merupakan cerminan realitas sosial. Dan demikian, isi media yang utama adalah berita, yaitu gambaran realitas yang terjadi di tengah masyarakat yang layak dimuat media yang tentunya akan mempengaruhi sikap dan pandangan masyarakat. Oleh karena itu, media dituntut untuk lebih jeli, netral, dan tidak mendasarkan pemberitaan pada persoalan-persoalan tuntutan kepentingan belaka, karena media tidak hidup dalam ruang yang hampa, namun senantiasa dipengaruhi oleh lingkungan di mana media tersebut berada. Koordinator Daerah PWI Pusat Atta Lepari mengemukakan dalam konteks percaturan global peran media menjadi salah satu kekuatan yang sangat diperhitungkan. Kemampuan media dalam meliput fakta dan memberi informasi kepada publik menjadikan media sebagai sarana yang cepat dan tepat dalam mengkomunikasikan berbagai persoalan. Dengan pesatnya teknologi dan informasi tersebut menjadikan dunia jurnalistik dalam lingkungan nasional, regional maupun internasional saat ini memegang peran yang sangat strategis dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Atal mengakui di era keterbukaan informasi ini tentu semua boleh menyajikan berbagai berita selain yang dikecualikan dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008. Ke depan kita harapkan semua anggota di sini sertifikasi lah. Kita harapkan sertifikasi. Masih sangat beruntung karena salah satu tim penguji sertifikasi itu adalah lembaga kita. PWI kalau coba lembaga luar. Ya, ini kan masih sangat aspiratif. Ya, saya menguji mudah, media utama saya punya. Hal yang penting bagi seorang jurnalis menurut Atal tentunya harus menjadi mitra yang baik bagi pemerintah daerah serta selalu berpegang pada asas jurnalistik, yaitu asas demokratis, asas profesionalitas, asas moralitas, dan asas supremasi hukum, serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang pers dan kode etik jurnalistik. Khususnya dalam pasal 3 yang ditegaskan bahwa wartawan Indonesia menguji informasi, memberitakan secara seimbang, tidak mencampur adukan fakta dan opini yang menghakimi serta menerapkan asas praduga tak bersalah.